julep, 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 Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu bersama gua Aco dan kita kedatangan cast dari film Laut Tengah. Oke. Ada Ibrahim Reisha, terus juga Yoriko Angelin dan Yes. juga Prince. Yo, ini yang sangat digandrungi sama Betul. Opa kita nih opa. Opa. Oh, ini opung. Iya dong. Ini opa. Opu banget ya opung ya. Betul. Tapi emang lebih dewasa di sini ya. Apanya? Ohim paling dewasa di sini di antara Bahasa halus ya. ini. bahasa halus ya. Paling lu ya. Lebih Paling mature dewasa. lah, lebih Betul, mature. betul, betul. Alias, Setuju, kalau alias. Ya, Faktor tua. Oke guys, kalian di sini dari cast film Tengah. Boleh dikenalin dulu dong masing-masing castnya nih dari film Tengah. Laut Laut Tengah. Tengah. Oh iya film Tengah, Laut Tengah, sorry. Pantes pada bingung gitu ya. Iya, katanya gue bingung. Iya, sorry. Duluan. Boleh dari Coba aku. Ohim ya. Aku Ibrahim Risyad berperan sebagai Teku Bumi Syam di film Iya. Laut Tengah. Aku Yuriko Angelin berperan sebagai Ayla Haya Sofia atau dipanggil Haya. Iya. Hai. Terakhir Aku Gabriel Prince berperan sebagai Choi Hanel di film Laut Tengah. gokil. Namanya susah-susah nih, ya ampun. Apa karena adaptasi nih ya? Susah-susah. Oke. Nah, boleh diceritain film Laut Tengah ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Silakan. Silakan. Yoriko. Aku mulu kalian dong. Ya, boleh. Ada jawaban yang tepat soalnya. Oke. Oke, jadi film Laut Tengah ini apa? Ohim. Singkatnya, Lempar-lempar film terus. Laut Tengah ini adalah menceritakan seorang perempuan bernama Haya yang berjuang untuk menggapai cita-citanya itu kuliah S2 di Korea. Tapi singkat cerita, di tengah perjalanan ternyata beasiswanya tidak diterima. Terus orang tuanya meninggal, akhirnya dia terpaksa tinggal di rumah tantenya. Yep. Dan di situ dia diperlakukan tidak baik. Kehidupan dia berubah 180 derajat. Tiba-tiba dosen dia di kampus itu datang membawa tawaran yang sangat menarik, yaitu menjadi istri kedua. Tawaran itu datang dari istri pertamanya, kebetulan Aisyah Iya. Alexandria, kebetulan istri saya. Di film. Di film. Mas Iya. Bumi ini kan Mas Bumi. Iya. Mas Bumi. Dan akhirnya Haya menerima itu, dia pindah ke Korea dan melanjutkan S2-nya di Korea. Dan akhirnya udah perjalanan kita bertiga dimulai di situ. Yes. Itu kayaknya complicated banget ya. Kalau di nonton Pusing sih. di trailernya tuh kayak ini repot banget gitu ya, kompleks banget. Betul. Iya kan, ada apalagi di situ ada isu yang sangat kontroversial ya. Iya. Tadi ditawarin juga jadi istri kedua, berarti kan ada unsur-unsur poligaminya. Betul. Nah, kalian waktu pertama ngelihat itu atau ngebaca skripnya dan memilih menjadi cast-nya itu, Yes. pendapat kalian gimana? Pendapat kita pasti semua awalnya agak kaget ya pasti ya betul. tentang isu yang dibawa di sini. Tapi setelah kita baca sinopsisnya, kita juga lihat-lihat lebih detail tentang filmnya, tentang bukunya. Di sini kita lihat bahwa ini kita melihat sisi lain dari hal tersebut gitu. Oh, sisi lain. Sisi lain gitu, sisi yang berbeda gitu. Karena kan kebanyakan pikiran orang tuh negatif ya tentang hal ini nih gitu. Tapi di sini dijelaskan ini loh kasusnya tuh beda dan di sini kehadiran istri kedua ini bukan mengganggu hubungan istri pertama dan juga sang suami. Gitu, justru dia hadir sebagai seseorang yang justru apa ya? Solusi ya? Bukan? Bisa dibilang begitu Iya. juga, tapi dia di sini memang sosok yang dia sayang dia peduli dengan keluarganya, dia mengagumi istri pertama gitu. Jadi tidak ada saingan-saingan itu, nggak ada sama sekali di sini. Oke. Gitu. gokil. Kedatangannya Haya itu cukup mempererat lagi hubungan Bumi dan Aisyah. Iya. Iya, makanya nonton deh film Iya. Laut Tengah 3 Gokil. Iya. Tadi disebut juga bahwa si Haya ini harus memilih kan, Iya. di antara dia lanjut kuliah atau terus dapat tawaran juga sebagai istri kedua. Itu Betul. kan kita berbicara soal
sebuah sacrifice, Betul. Pengorbanan, yes. betul. Kalau kalian dalam Iya. kehidupan pribadi, apa langkah yang akan kalian ambil tuh di posisi seperti itu? Kalau di sini sih sebenarnya dia no other option sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi dia menurut aku kalau misalnya if I were her dan aku di posisi yang sama, aku sepertinya akan mengambil keputusan yang sama. Iya. Karena Oke. daripada dia stuck di tinggal dengan tantenya dan terus menjalani hidup yang nggak baik, lebih baik ini satunya juga opsinya nggak gampang, nggak ringan, tapi jauh lebih mending daripada Oh iya. kehidupan dia sebenarnya. Iya, lebih gitu. baik lah ya. Lebih baik. Lebih baik. Gitu. Berarti kalau Prince sama Ohim juga setuju dengan pendapat itu? Atau punya kayaknya ada solusi lain nih harusnya. Kalau aku sih mungkin mikirnya kayak in a guy's perspective ya, kayak dari perspektif cowok mungkin aku bakal kerja keras dulu ngumpulin duit untuk ngelanjutin studies aku di luar negeri, dan kalau misalnya aku udah ngumpulin dan aku udah kayak cukup satisfied dengan semua kerja keras aku, baru aku bakal berangkat. Oh gitu ya. sih. Itu solusinya dari Prince. Kalau dari Ohim setuju berarti Mi? Aku sih sama kayak Yori kayaknya ya. Iya. Karena kalau di keadaannya Haya yang nanti akan teman-teman nonton tanggal 3 Oktober 2024 itu pasti akan setuju dengan Haya karena No way out sebenarnya. nggak ada jalan keluar. Kalau misalkan lihat di trailernya kan dia dipaksa bekerja menjadi seorang, ya dia dijual lah Iya, gitu kan. Siapa sih perempuan yang mau kayak gitu? Iya benar. Ya kalau aku jadi Haya pun aku nggak mau gitu hidup seperti itu terus. Iya. Jadi Apalagi kalau laki-laki harga dirinya kan. iya, dan alhamdulillah kan dia dapat suami yang alhamdulillah soleh dan baik. Betul. Terus istri pertama yang juga seperti kakak buat dia, Yes. anak yang sangat mengemaskan seperti Suri ya. Ya udah, kenapa enggak gitu. Tapi repot juga ya kalau jadi seorang bumi ya. Oh jelas. Iya. Oh. Repot banget itu. Ya, jelas. Iya jelas, kan? jelas. Disuruh pisah tapi dengan wanita lain. Iya. Kalau di posisi seperti itu, Hmm. apa yang akan seorang Ohim lakukan dan seorang Prince lakukan? Kalau ditanyanya, Iya, ditanya pribadi nih ya. Pribadi, aku sih pribadi. sebenarnya nggak mau. Semoga jangan sampai pernah ada hal seperti itu ya, karena aku yakin istriku pun tidak akan bisa merelakan gitu loh. Oh itu luar Mbak biasa. Aisyah tuh menurut aku Berjiwa besar ya. orang yang sangat berjiwa besar, orang yang sangat hebat gitu loh, bisa merelakan suami yang dia sangat sayang, anak yang sangat dia cinta, diberikan gitu loh ke orang lain untuk dijaga ini, tolong jagain suami dan anak gue. Dan kenal ya. Apanya? Si Haya itu kenal kan sama Aisyah kan? Enggak. Oh enggak. ya? Enggak, kenal karena tawaran ini. Oh iya oke terus. Ada tawaran Iya. dari dosennya dia. Oh, gitu Oke. loh. Berarti berat tuh ya. Wah berat banget mas. Berat ya. Oh. Berat banget. Jadi ya kalau dilihat-lihat kan siapa sih yang mau gitu kayak Iya. gitu. Jadi pas aku baca pun kayak wah ini complicated banget, keadaan di mana itu adalah permintaan terakhirnya Aisyah Iya, saat istrinya. lagi sakit gitu. Terus kehadiran dia juga kan nggak aku terima langsung gitu, nggak Iya, serta-merta iya. aku langsung kayak halo Haya sini tidur bareng kami. Enggak, Nggak mungkin kayak gitu. Enggak. Dilihat kalau di trailer tuh dingin banget mukanya ya. Dingin banget iya. Jadi Banget, memang takdirnya sudah seperti itu gitu Oh, yang oke. harus bumi alami. Oke. Kalau Prince Iya, nih. aku sama sih. Sama? Sama, iya. Maksudnya, ya kalau udah fokus dengan satu istri kan itu maksudnya udah complicated. Dimana kalau udah punya dua, Iya. kayak it's another challenge gitu loh. Jadi kalau aku sih, Satu aja cukup ya. katanya cukup. Iya, gitu. Tapi kan bisa aja ya. Misalnya kita ngadirin solusinya gini, kita tetap berpegang teguh pada prinsip kita yaitu kita sama istri kita Betul. sampai dia meninggal. Baru kita cari lagi yang lain gitu. Bisa sih. Waduh. Normalnya sih banyaknya kayak gitu. Banyaknya gitu ya. Karena kebanyakan laki-laki itu yang udah beristri ya, Iya. terus ditinggal sama istrinya, kebanyakan mereka tuh nggak bisa mengurus hidupnya. Padahal sebelumnya mereka bisa. Betul. Tapi setelah ada istrinya, terus istrinya pergi, jadi nggak bisa gitu. Ketergantungan. Iya, ketergantungan. Kebiasaan. Iya, bener ya? Benar. Prince pernah ngeliat yang kayak gitu nggak di lingkungan? Misalnya ada yang teman Prince yang udah menikah atau keluarga, atau mungkin jangan keluarga ya, teman aja. Iya. Teman gitu yang udah menikah, terus setelah dia divorce, cerai gitu, terus Iya. hidupnya jadi nggak karuan gitu, ada nggak? Ada sih, ada. Cuman apa ya? Kalau misalnya nih, aku percaya bahwa kalau misalnya let's say mereka udah ngejalanin hubungan mereka, apapun yang terjadi, kalau misalnya mereka niatnya baik dan niatnya positif, pasti hal yang positif tuh bakal terjadi ke depannya. Jadi yang penting kayak, soalnya mamaku sendiri kan dia sudah cerai, she's divorced.
Tapi dia niatnya dari awal emang positif dan dia kayak selalu kayak berbaik hati kepada semua orang. Jadi kayak at the end of the day dia juga find her own happiness. Gitu. Oke. Iya. Betul. Gokil. Takdir. Luar biasa. Itu sisi positif yang harus kita ambil dari hidup ini. Memang ya. Betul. Pasti selalu ada hikmah di setiap kejadian. Bersabar. Setuju. Ya. Gokil. Nah, kalau menurut kalian, pesan moral dari film ini apa ya kira-kira yang bisa didapat oleh para penonton masyarakat Indonesia? Pribadi ya, ini pribadi ya, masing-masing. Dari Ohim boleh. Oh, masing-masing baru mau gue lempar ke Nggak bisa. Betul. Pribadi, Harus pribadi. masing-masing. Iya, soalnya kan Oke. memerankan karakternya beda-beda, pasti Betul. punya POV yang beda juga. Betul. Oke, kalau dari aku pasti sabar. Sabar ada Kesabaran. kunci. Itu pasti semuanya juga akan menjawab itu karena Iya. semua karakter di sini akan mengajarkan kesabaran dari point of view-nya masing-masing. Terus jiwa besar Berjiwa besar. karena di sini Mas Bumi harus berjiwa besar, dia harus bisa menerima hal yang paling dia tidak suka, yaitu ada istri kedua di rumahnya, padahal dia punya trauma masa kecil. Ayahnya kan punya istri lagi gitu. Jadi dia harus berusaha melawan itu, dia harus bisa menerima itu. Terus masalah tentang takdir juga tidak ada yang sia-sia. Jadi at the end aku yakin pasti takdir yang dikasih Allah, jalan yang dikasih Allah itu pasti tidak bisa dilewati oleh hambanya gitu loh. Pasti bisa dilewati. Oh, pasti ya. Pasti bisa dilewati dan at the end akan bahagia, akan baik juga gitu. Oke, berarti tadi sabar terus juga percaya dengan takdir dan takdir itu sesuatu yang sudah diberikan Sudah diberikan. Iya. dan kita pasti bisa. Kita pasti bisa melewati itu semua. Oke, kalau Yori, Kalau aku, banyak juga udah dijelasin. Udah dua. Sorry ya. Sebenarnya iya sih kayak Ohim bilang tadi, tiap karakter di sini mengajarkan kesabaran, sabar, harus ikhlas juga. Apalagi karakter Haya di sini nunjukin bahwa menyerah itu bukanlah solusi kalian. Apapun takdir yang udah dikasih sama Allah, jalanin aja meskipun berat karena Allah tidak akan ngasih kita cobaan di luar batas kemampuan kita. Gokil. Wow. Gokil. Betul. Jadi ya semoga teman-teman di luar sana yang punya cobaan banyak di hidupnya, it's okay, just go through it. Mungkin nanti Allah udah siapin sesuatu hal yang lebih besar untuk kalian. You will find your own happiness. Just wait for that moment karena Allah tahu bahwa kalian tuh kuat. Gokil. Sabar, ikhlas, terus juga jangan putus asa. Betul. Nah, terakhir. Nice. Iya. Ini jawabannya udah keren banget nih. Gue dikit kok. Udah semua. Dikit ya. Nggak, kalau dari aku mungkin ini ya, kalian bakal lihat di film ini kalau semua karakternya tuh punya cerita masing-masing dan ceritanya tuh sangat-sangat kuat ya. Mereka tuh semua berjuang di film ini. And you will see how much all of these characters tuh di film ini tuh mereka nggak pernah putus asa, they never give up. Dan mereka tuh terus semangat dan terus stay positif untuk mengejar their dreams to achieve their goals gitu. Terutama Haya yang awalnya dia yang kalian bisa lihat yang di trailer juga ada kayak kehidupan dia itu sangat amat buruk yang kayak nggak ideal sama sekali, tapi dia tetap berjuang, dia berusaha dan akhirnya dia dapat beautiful ending juga. Gitu. Iya. Berarti tetap ada happy ending di setiap perjalanan hidup kita. Betul. Penasaran kan? Langsung nonton lagi. Langsung kasih tahu. Oktober 2020. Kasih tahu sahabat suara bisa kapan nonton Oke. film Laut Tengah. Padahal dari tadi udah dikasih tahu ya. Biar masuk ke biar ke doktrin. Iya. Oke, jadi buat sahabat suara jangan lupa saksikan film Laut Tengah akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia tanggal 3 Oktober 2024. Oke. Pop julep, pop julep, pop julep, pop